Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB untuk televisi digital, yaitu produk dari Advance. Modelnya itu adalah STP A01. Sudah ber-SNI, jadi ini cocok ya bagi yang mencari STB yang sudah ada SNI-nya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan. Harganya di pasaran saat sekarang ini di kisaran 185 ribuan sampai dengan 230 ribu. Jadi tergantung momen juga. Harga akan menjadi lebih murah di saat adanya flash sale atau promo. Dan secara umumnya untuk harga STB saat sekarang ini naik mengingat ASO kali ya, analog switch off, di mana untuk televisi analog itu dimatikan secara bertahap. Baik. Jika kita perhatikan dari segi boxnya ini, kita dapat melihat bahwasanya untuk STB ini dapat kita pakai untuk memutar YouTube. Kemudian untuk terkoneksi ke internet itu, dia menggunakan USB Wi-Fi dongle. Harus dibeli secara terpisah untuk USB Wi-Fi dongle-nya tersebut. Untuk resolusi sudah mendukung Full HD, terdapat port USB, kemudian mendukung PVR, biasanya ini adalah untuk merekam, kemudian ada time shift, dan baru mendukung untuk MPEG 4, jadi belum mendukung untuk HEVC 265. Dan beruntungnya di sini sudah terdapat fitur EWS. Ini merupakan fitur peringatan dini di saat terjadi bencana alam. Biasanya tuh akan muncul alarm ya. Jadi pastikan pada saat kita melakukan setting ini, di mana untuk kode posnya itu disesuaikan dengan lokasi kita. Fitur lengkapnya adalah seperti ini, dapat dibaca saja, di mana untuk update atau pembaruan firmware-nya itu dapat dilakukan melalui USB port. Lalu untuk segi daya yang digunakan di sini sih tertulis maksimumnya itu berapa ya? Oh, tidak ada ternyata ya. Yang tertulis di sini ada nih. Untuk dayanya itu maksimal adalah 10 watt saja. Itu maksimal ya. Nanti akan kita uji cobakan juga. Nah, dari segi kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya adalah seperti biasa sih, standar, di mana kita mendapatkan buku petunjuk. Ini bisa dijadikan sebagai pedoman pada saat kita melakukan setting ataupun pemasangan dari STB ini. Beruntungnya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dan jangan khawatir, produk ini pun juga bergaransi selama 1 tahun. Jadi ya pastikan ini tidak hilang. Kita juga sudah mendapatkan baterai AAA sebanyak 2 buah. Lalu kita juga sudah mendapatkan kabel RCA untuk televisi tabung. Bagi pengguna televisi LED, maka untuk kabel HDMI-nya harus dibeli secara terpisah. Remote control-nya adalah seperti yang terlihat ini, materialnya terbuat full plastik semuanya. Ini kalau kita raba ada teksturnya ya, jadi dia tidak licin. Saat kita pegang pun juga cukup nyaman. Setiap tombol mudah untuk dijangkau dan tombolnya pun juga cukup empuk pada saat kita tekan. Dan ini merupakan posisi dari baterainya tersebut. Namun sayangnya untuk remote control ini tidak mendukung fitur infrared learning function. Jadi ini hanya bisa dipakai sebagai remote control dari STB saja. Tidak bisa sebagai remote control dari televisi. Jadi tetap kita harus menggunakan 2 remote control pada akhirnya. Dan ini merupakan STB dari Advance tersebut, modelnya adalah STP A01. Di bagian front panel seperti yang terlihat kita sudah mendapatkan satu port USB. Untuk LED display ini cukup besar. Tombol-tombol di sini ada 3 macam tombol ya, tombol utama ya. Ada tombol channel ya, tombol channel 1 dan 2, kemudian ada tombol power. Yang lainnya tidak ada ya, seperti tombol volume nggak ada. Kemudian untuk ventilasi udara terdapat di bagian atas dan juga terdapat pada sisi bagian sebelah kanan dan di bagian sebelah kiri. Tidak di situ saja, ternyata pada bagian bawahnya pun juga terdapat ventilasi udara. Jadi sirkulasi udaranya itu harusnya lancar dan tidak akan terjadi overheat. Nanti akan kita ukur setelah kita nyalakan selama beberapa waktu. Materialnya full terbuat dari besi ya. Namun untuk kualitas bahan besinya, kemudian dari finishingnya biasa-biasa saja sih ya. Ini adalah buatan lokal, jadi cintailah produk-produk dalam negeri. Dan di bagian belakang seperti yang terlihat, di mana di sini kita mendapatkan atau terdapat port RF in yang terhubung ke terhubung ke antena UHF, kemudian ada RF loop jika kita ingin memparalelkan dengan STB televisi digital yang lain. Koaksial ini adalah untuk audio, kemudian ada HDMI ya, kemudian ada juga port RCA sebanyak 3 buah. Dan selanjutnya kita akan coba lihat berbagai macam fitur yang terdapat pada STB ini, kelemahan, kelebihannya, dan mudah-mudahan saja STB ini sesuai dengan harapan kita. STB ini secara desain hampir sama saja dengan Lubi 02.
hanya beda di front panel saja. Bodi besi dengan ventilasi udara cukup banyak. Sirkulasi udara cukup lancar. Dengan ventilasi udara terdapat pada posisi bagian atas bawah dan kiri kanan. Setelah kita ukur pada suhu ruangan 25,5 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 42,8 derajat Celcius. Cukup adem, namun demikian untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian STB, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video. Berikut spesifikasi STB Advance STP A01. STP ini cocok bagi pengguna televisi tabung dan LED. TV tabung dapat memilih resolusi maksimal 720p, sementara bagi pengguna televisi LED atau di atasnya dapat memilih resolusi maksimal yaitu 1080p Full HD. Ukuran layar display cukup besar dan jelas. Terdapat indikator untuk kekuatan sinyal dan indikator power di saat kondisi standby. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti banjir, gempa, dan lain-lain. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Respon remote control bagus, tidak ada delay. Desain remote control ini sama persis dengan Lubi 02 dengan kualitas yang sama. Tidak bisa sebagai remote control televisi dikarenakan tidak memiliki fitur infrared learning function. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control. Di antaranya seperti V-format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Inilah tampilan booting STB ini, tidak perlu menunggu waktu lama, hanya 10 detik saja. Langsung masuk ke channel terakhir yang ditonton. Super cepat sama seperti STB Lubi 02. Tampilan grafik user interface, walaupun simpel namun tetap enak dipandang mata. Pemilihan desain dengan komposisi yang tepat. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap namun sayangnya tidak terdapat informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal hampir sama saja dengan STB lain yang menggunakan chipset SunPlus. Begitu juga dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses scanning. Namun harga tiap STB dengan chipset yang sama berbeda-beda. Tuner cukup sensitif. Semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya dapat di-lock dengan baik dengan menggunakan antena biasa saja yaitu push on. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk black screen atau freeze. Tayang hanya di bioskop mulai 17 November. Untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Dalam penyaluran bantuan khususnya melalui PT Pos dan bahkan mungkin harapan kami dimasukkan di dalam ekosistem bantuan sosial nasional. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Jika tersedia, EPG memudahkan untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan menekan tombol hijau, tayangan pilihan dapat direkam atau di-set reminder agar dapat berpindah secara otomatis. Ketersediaan port USB yang hanya satu saja membuat pengguna tidak dapat memasang USB Wi-Fi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Beruntungnya STB ini mendukung USB hub, sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk atau hard disk terlebih dahulu melalui port USB yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pemilihan bahasa USD kita pilih menggunakan bahasa Inggris. Tampilan menu didesain cukup baik, seperti tampilan pada Android Box. Di samping menarik, bertujuan untuk kemudahan penggunaan. Pada pilihan installation, hampir sama saja dengan STB lain. Terdapat pilihan LCN namun sayangnya tidak terdapat pilihan ACU, sehingga apabila terjadi perubahan channel pada MUX, maka jumlah channel tidak dapat berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Menu apps berisikan pilihan untuk streaming. Jika sudah terkoneksi ke jaringan internet, maka dapat digunakan sebagai IPTV player. Silakan berlangganan terlebih dahulu. Dengan memilih online video, maka akan tampil pilihan streaming seperti YouTube, TikTok, dan beberapa aplikasi lainnya. YouTube berjalan lancar dengan bandwidth 30 Mbps. Terdapat beberapa pilihan resolusi. Silakan tekan tombol info pada remote control. Menu channel berfungsi untuk pengaturan channel dan untuk membuat daftar channel favorit. Agar memudahkan, channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja.
Caranya sangat mudah. Pertama, melalui menu channel dan pilih list favorit. Atau yang kedua, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Namun sayang, nama kelompok favorit ini tidak dapat untuk diubah. Pada menu Preference, terdapat banyak pilihan untuk pengaturan, seperti pemilihan bahasa dan lainnya. Bagi yang bermasalah dengan pendengaran, dapat mengaktifkan opsi Hard Hearing. Namun sayangnya, ternyata pada saat kita set on, tidak ada perbedaannya dengan Hard Hearing di set ke off. Dari rangkaian pengamanan mulai dari sebelum, pada saat pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan, semuanya tentunya dilakukan evaluasi dan persiapan yang lebih baik, termasuk khususnya pengamanan olahraga dan khusus di dalamnya mengatur khusus juga terkait dengan pengamanan penyelenggaraan sepak bola. Tentunya di dalam menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Terdapat beberapa pilihan pada menu setting, seperti untuk pengaturan audio dan video, dengan resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Untuk kualitas gambar silakan dinilai sendiri saja, tidak kita edit, langsung di capture dari STB ini. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset tanpa harus memasukkan password. Jadi harus berhati-hati saat memilih pilihan ini. Hal yang sering dialami oleh banyak pengguna, ketiduran saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Namun fitur ini berasa kurang efektif, mengingat daya yang dibutuhkan saat kondisi menyala dan standby tidaklah jauh berbeda. Menu network adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT7601. Tidak mendukung untuk chipset RT, USB Ethernet adapter, USB 3G, 4G modem, dan USB tethering. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Dapat dilakukan secara USB upgrade dan net upgrade melalui jaringan internet. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 4,5 watt dan 3,9 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Namun jika tidak digunakan, sebaiknya colokan dicabut saja. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Advance STP A01 mendukung USB hub, memiliki tuner yang dapat melock semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming, seperti memutar YouTube termasuk IPTV player. Tidak mendukung casting, suhu adem, kualitas dan desain baik, eye catching sehingga enak dipandang mata. Dengan kualitas gambar cukup tajam. Advance STP A01 ini cocok bagi yang mencari STB mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.